A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang menjelang siang ini, saya berdoa kepada Allah yang menjawab salam dengan semangat dan hati gembira, rezeki keluarganya lancar, gaji suaminya meningkat 100%, semuanya sehat, sehat hati, sehat fisik, sehat badan, sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dan semua sahabat dakta yang berkah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali rasanya kembali hadir dalam majelis yang Allah ridhoi ini, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmal ukhuwah, nikmat kita bersaudara. Allah katakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Jadi selain mukmin rasa-rasanya sulit untuk memaknai persaudaraan itu. Maka majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini membuat kita semakin yakin bahwasannya di dunia ini kita saling menjaga, saling mencintai, dan saling membantu. Jadi pertemuan kita saat ini menghilangkan kesedihan. Mungkin di rumahnya tadi sedih dan galau, banyak sekali yang dipikirkan. Di majelis ilmu ini ada yang lebih galau lagi. Ternyata yang membuat kita alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat di mana kita dipertemukan itu karena kita satu keyakinan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita betul-betul akan merasakan puncak kesyukuran, di mana kita meyakini nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Kalau saja ada pertanyaan yang muncul dipertanyakan kepada kita semuanya, apakah setiap yang hadir di sini itu yakin bahwasanya kita pasti akan mati? 100%, bahkan 1000% saya mengatakan semuanya yakin. Namun ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu.
Orang-orang yang non-muslim kafir itu, mereka beranggapan tidak akan mungkin mereka dibangkitkan. Jadi, kalaulah iman kita saat ini yakin kita itu pasti yang namanya itu menghadap dan pasti menemui kematian, apakah selanjutnya kita yakin ada kehidupan pasca kematian? Disinilah banyak yang ragu. Disinilah banyak yang mungkin yang sangat mengingkari sekali tidak ada kebangkitan pasca kematian. Maka orang yang beriman, rukun iman kita itu yang kelima adalah rukun apa yang kelima? Percaya pada hari kiamat, bukan percaya pada kematian. Karena iman yang sempurna itu juga bukan hanya meyakini pasti mati, tapi pasti juga dibangkitkan. Itu puncak yang namanya kesempurnaan dari keimanan. Jadi Ibu, kalau seandainya kita merasa hidup kita ini kok susah di dunia, karena susahnya di dunia pasti dibangkitkan dan kita sabar, nanti dibangkitkan dalam kondisi yang terbaik, semuanya terbayarkan. Jadi keyakinan kita saat ini bukan hanya untuk di dunianya, tapi kita untuk di akhiratnya akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan sebaik-baiknya. Nah, maka alhamdulillah dengan waktu yang ada kembali kita belajar bersandang muslim terhadap kurban itu apa. Jadi kita lebih memaknai makna kurbannya, tapi kita sedikit-sedikit saja membahas tentang hukumnya, karena hukumnya nanti akan ada pertemuan yang mungkin nanti dibahas ustadz khususnya. Kenapa? Sebelum itu saya mengasih satu pertanyaan. Yang kurban angkat tangan. Ini tidak ada bab riak-riaknya ini. Semua kurban? Insya kurban perasaan. Ya. Nah, mudah-mudahan ba'da majlis ini semangat, nanti muncul ghirah, kalau tidak bisa tahun depan nanti. Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala pertama saya sampaikan dalam kalimat Allah dalam surat yang kita baca tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabb. Nah, sampai di situ dulu. Allah katakan dalam surat Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu itu Al-Kautsar. Di sini beberapa tafsirannya, Bu. Ya. Salah satunya adalah nikmat yang banyak. Apa? Maka ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah dinyatakan Nabi Muhammad diberikan banyak sekali yang namanya nikmat. Ada konsekuensinya, yaitu ada kewajibannya. Jadi ulama mengatakan rasa syukur kita terhadap semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu dimaknai dengan yang mendalam, bukan hanya sekedar lisan, tapi menjadikan semua anggota tubuh kita itu untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang dimaknai. Maka Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepadamu wahai Muhammad, itu nikmat yang banyak sekali, maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi kita mengambil makna yang betul-betul kita dalami dan tadabburi. Seorang muslim yang baik, ketika dia itu bersyukur terhadap fisiknya sehat, tidak akan mungkin meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala bentuk kamu dari sesuatu yang telah saya berikan. Bentuk syukurnya itu adalah sholat. Jadi orang yang ahli sholat, ibu-ibu semua ini, itu menunjukkan betapa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang ahli dalam bersyukur. Jadi Ibu,
Kalau sholatnya itu merasa terbebani, kita harus lebih semangat lagi, karena bentuk syukur kita dengan sholat. Semakin kita sehat, semakin perbanyak sholat. Semakin kita merasakan sakitnya luar biasa, susah duduk, susah berdiri, duduk kata Nabi. Susah duduk, berbaring kata Nabi. Susah juga ya disolatin. Gitu kan? Artinya apa? Terkadang dalam ibadah yang susah tadi, ternyata itulah yang menjadikan pahalanya semakin bertambah di sisi Allah. Karena surga itu nggak gampang ditebus, perlu pengorbanan. Maka Masya Allah, bentuk syukur kita hari ini pun hadir dalam kajian. Jadi syukur itu apa? Mengerjakan atau betul-betul menjadikan setiap anggota tubuh kita tadi ya mengerjakan semua yang mungkin kita pandang dia tidak terlalu berada dan mapan, kok bisa kurban? Kita tanya persis, ternyata setiap bulan dia nabung. Jadi ini bukti betul Allahul artinya ketika Allah menciptakan manusia yang hidup dan yang mati, ya kan? Liyabluwakum kata Allah, untuk menguji siapa di antara kita yang ayyukum ahsanu amala, yang betul-betul melakukan sesuatu bukan yang penting dilakukan, tapi betul-betul dilakukan apa? Dia mencari yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik. Kita tanya, kalau uang bulanannya ada yang wajib 20 juta, ditambah yang sunnah kata suaminya 10 juta, mau diambil semua nggak? Nggak usah ditanya Ustaz, ya kan? Nggak disuruh ngambil jadi ambil tuh. Ini kalau analoginya selalu gaji cepet itu kan, amalan tuh begitu. Tapi kalau seandainya ya kan kita itu dengan pahala masih nawar-nawar kita, nah lah yang penting ngelajain sholat lah. Ada pertanyaan tadi bahkan di majelis sebelah gitu kan, saya sudah ngisi jam 8 tadi, Ustaz gimana kalau ada orang yang sholat tapi nggak ke masjid? Lah ini saya bilang pemahaman kita. Suaminya itu, suami saya sholat terus Ustaz 5 waktu tapi nggak ke masjid. Nah ini ya, itu suami soleha itu, gitu kan? Karena kenapa? Kadang kita memaknai ayat itu yang penting ngerjain. Padahal ya kesempurnaan seorang mukmin itu dalam pemahaman agamanya adalah dia tidak menyepelekan hal yang sunnah. Nah termasuk saat ini ya kan, Allah gandengkan sekali. Saya bilang kalau saya punya prinsip itu, semakin sholat kita itu benar dan kita merasakan betul itu berbentuk jadinya akhlak di dalam diri kita, maka kita usahakan sekuat apapun dan sesusah apapun kita ingin berkurban. Harus begitu. Yakin ya, kan ibadah kurban ini secara praktiknya itu tahunan. Maka kan dalam bahasa kurban itu bahasa Indonesia ya, kurban, tapi dari inti mengambil saripatannya dari bahasa Arab. Banyak bahasa Arab itu Ibu ya, itu dijadikan bahasa Indonesia, kita serap di bahasa Indonesia itu. Ada beberapa, bahkan tulisan Indonesia itu kita ini ya, itu mirip-mirip dengan bahasa Arab. Kalau kita tuliskan tuh mirip tuh. Beberapa juga bahasa kita sama, kayak murid ya. Murid itu bahasa Arab. Apa murid itu? Siswa. Dalam bahasa Arab aroda yuridu. Nah isim fa'ilnya itu murid. Jadi aroda itu artinya apa? Mau. Ana uridu an adhaba ilal masjid. Saya mau pergi ke masjid. Urid. Jadi ketika menjadi subjek itu murid.
perubahannya itu. Berarti murid itu orang yang berkemauan tinggi. Oh, coba. Kalau siswa apa artinya? Ini siswa semua ini. Ya kan? Siswa muda-muda. Maka kalau menyebut sesuatu yang paling pantas ya murid, karena murid itu punya makna. Orang yang memiliki kemauan yang kuat. Kalau siswa nggak punya maknanya. Makanya bahasa Arab itu jangan sampai di nomor 3, nomor 4, nomor 5 kan dalam kehidupanmu. Semangat kita hari ini mulai. Anak saya kalau nggak bisa bahasa Arab ke depan, nggak mungkin jadi anak saya. Pecat. Gimana ucapnya dia? Artinya kita mempunyai anak ini harus bisa bahasa Arab. Kenapa? Perintah Allah. Iqra kata Allah, bacalah. Gimana mau baca Quran nggak bisa bahasa Arab? Gitu kan? Bahkan dalam adab kita sholat, ya coba ibu berbicara dengan anak atau dengan suaminya, itu ngomongnya ngebut, cepet. Papa mau kemana sih? Iya, papa mau ambil situ sampai itu. Paham nggak? Paham tidak? Kebayang kalau baca Al-Fatihah sholatnya begitu? Coba. Kita berbicara dengan manusia pun itu harus punya yang namanya tata cara yang terbaik kan. Ngomongnya teratur, ya kan? Ngomongnya harus penuh makna. Dengan Tuhan ngomongnya sembarangan. Alhamdulillah. Coba. Disinilah kadang kita belum memaknai terlalu dalam. Sholat sekedar sholat, ya kan? Hidup sekedar hidup, nggak boleh. Kita harus, makanya saat ini kita nggak berbicara banyak tentang hukum. Saya ingin lebih banyak berbicara tentang makna hakikatnya gitu ya. Nah, dan bahasa Arab tadi kita bilang itu harus menjadi prioritas utama kita. Dan menjadi visi keluarga yang paling besar, anak kita harus dididik dengan memahami bahasa Arab. Karena ini perintah agama. Umar bin Khattab mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah", belajarlah bahasa Arab, "fa innaha min nisfi dinikum", sesungguhnya bahasa Arab itu setengah bagian daripada agama. Yang setengah-setengahnya mana Ustaz? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu setengah-setengah yang lain. Bahasa Arab itu setengah yang full. Nah, kita bahasa Arab ini nggak ada kemauan. Bahasa Inggris duluan semuanya. Sekarang bahasa Cina semua mempelajari karena Cina lagi menguasai dunia secara teknologi, gitu kan? Semua yang mau belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang belajar bahasa Arabnya. Karena tidak menghasilkan uang. Nah, ini materialisme di dalam pikiran kita semuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Secara bahasa Arab, kurban itu koruba yakrubu kurban. Apa koruba itu? Mendekat. Jadi ada makna tersirat kurban tadi. Mendekat. Pendekatan kurban itu masdarnya. Jadi para ulama mengatakan apa? Kurban itu secara makna istilahnya adalah pemotongan hewan di waktu yang tertentu. Pemotongan hewan yang tertentu di waktu yang tertentu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus belajar definisinya itu? Karena dia mengandung sebuah makna dan nilai dalam kehidupan. Karena kalau kita nggak tahu definisinya, bingung kita. Apa definisi kebahagiaan? Apa arti kebahagiaan bagi kita? Kalau kita nggak bisa mengartikan kebahagiaan, maka hidupnya nggak pernah bahagia. Ya kan? Coba ditanya oleh suaminya, Mama bahagia nggak sih? Bahagia bagi istrinya apa itu? Ternyata bahagia bagi istrinya itu punya 2 rumah. Nggak pernah bahagia sebelum dapat. Maka ibu penting mencari makna ini. Ya kan? Apa makna gajian bagi istri? Penting.
Ya kan? Kalau tidak ada maknanya itu, maka setiap gajian masih mengeluh. Nah, sekarang makna kurban tadi berarti, bayangin ketika kita itu memahami lebih dalam, ternyata kurban ini adalah proses mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita merasa kalau seandainya kita ini bisa kita usahakan nggak kurban, berarti kita sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tentang hukumnya sunnah atau wajib atau tidak, tapi ada proses kita mau mendekat nggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mau mendekat, pasti kita usahakan pendekatan itu membutuhkan pengorbanan. Anak ibu kalau mau dilamar orang, ya kan, dia harus buktikan dulu dengan semua prinsip-prinsip yang ibu betul berikan kepada dia. Benar nggak? A, B, C, D, E, F, G. Wah, dia kalau seandainya dia jalankan semua itu, maka dia layak menjadi menantu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita. Karena kurban ini maknanya pendekatan. Mampu nggak nih hamba tadi menjadi hamba versi terbaik diri dia menurut saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah kurban. Insya Allah. Dalam tafsir, para ulama menjelaskan bahwa kurban adalah amal yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka secara bahasa, kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi simbol pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanggaan kita kurban sapi itu bukan untuk diviralkan, ya kan? Pokoknya sebulan ini postingan dia minimal 20 hewan kurbannya setiap hari. Jadi postingan WA-nya itu 20 story tentang hewan kurbannya saja. Bukan itu. Ya. Karena kenapa? Dalam kitab Nasaihul Ibad itu, semua manusia akan bertepuk tangan dengan semua pencapaian yang kamu dapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menanyakan satu, bagaimana niatnya. Benar nggak, Bu? Semua kita Masya Allah dia baik, dia hebat, kurbannya Masya Allah 2 kuintal, sapinya Masya Allah tanduknya aja 20 kilo itu. Semua orang akan mengapresiasi, ya kan, dan akan membicarakan kita. Sampai kita itu datang, oh ini yang sapinya gede kemarin ya, Masya Allah. Tapi Allah tidak menanyakan itu nanti. Yang hanya Allah tanyakan, gimana niat kamu. Ya kan? Jadi ibu kalau sekarang hanya mampu kurbannya itu kambing, ya kan, yang memang kambingnya nggak terlalu gede, bukan masalah gede kecilnya, tapi bagaimana niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang betul-betul Allah sayangi. Jadi jangan malu kambingnya agak hitaman dikit. Memang hitam warnanya, Ustaz. Kulitnya ya. Jangan malu. Agak kerempeng sedikit, kenapa harganya lebih murah? Ya Allah, Allah Maha tahu uang ini betul-betul aku persiapkan untuk kurban ini. Allah Maha tahu. Hanya saja kadang kita ini kan manusia, kita ini kan ingin validasi dari banyak manusia. Maka kurban ini juga salah satunya maknanya apa? Mentazkiyah diri kita. Apakah kita ini masih betul harapan atau apa ucapan manusia, atau Allah lah yang menjadi satu-satunya harapan bagi kita semuanya. Insya Allah. Sehingga ada suatu pertanyaan di dalam diri kita, kenapa kurban ini penting bagi ibu-ibu muslimah? Padahal dalam sejarahnya pelaku kurban ini adalah laki-laki. Benar nggak? Siapa yang disembelih? Kok bapaknya? Bapaknya disembelih bapaknya ini. Yang disembelih adalah Nabi
Ismail, bukan disembeli tapi diganti. Makanya prosesnya itu adalah Ismail. Yang menyembeli juga laki-laki, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus perempuan di mana itu? Nah, maka kita bahas saat ini makna kurban bagi muslimah. Mengapa penting, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat dakwah yang online ya. Perhatikan ketika Allah katakan dalam surat As-Saffat, Saffat bukan syo, so, As-Saffat pakai sod, ayat 102, Allah katakan falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam yang Allah jadikan di dalam Quran itu, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan Bunda, ini kita artikan dulu. Maka ketika Nabi Ismail ini balagos sa'ya, ma'ahus sa'ya, tidak ada literatur secara pas yang betul-betul mengucapkan ini yang terbaik atau ini yang paling benar. Usia Nabi Ismail saat itu usia berapa disembelih? Ulama berbeda pendapat dan versi. Namun di sini ada kalimat as-sa'ya. Ya, itu dia mampu, berusaha, mengusahakan sesuatu. Maka kita akan mendapatkan pendapat para ulama itu dimulai dari 7 sampai 13 tahun. 7 sampai, dan ulama sepakat tidak Nabi Ismail alaihissalam belum sampai pada dewasa. Belum. Ya, jadi 7 sampai 13 itu versi yang paling baik. Jadi nggak tahu umurnya apakah 9 atau 10 atau 11, nggak tahu. Tapi dari 7 sampai 13. Pertanyaannya di sini untuk ibu-ibu semuanya muncul nih. Anak mana yang mau disembelih? Itu kan? Disinilah letak pengorbanan hebat seorang ibu yang tidak nampak tapi terasa usahanya itu. Nggak kelihatan usahanya tapi dampaknya terasa. Kenapa? Pendidikan iman Nabi Ismail itu oleh ibunya. Karena kita sejarahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, kita sebut ya, dengan istri yang keduanya ini, ternyata proses pasca melahirkan Ismail itu harus berpisah. Lahir Ismail, Allah perintahkan berangkat dari Palestina, dari Baitul Maqdis menuju Makkah, dan di situ Allah perintahkan Nabi Ibrahim pulang lagi untuk meninggalkan Hajar dan Ismail saat itu. Nah, disinilah Bu maknanya yang dahsyat pengorbanan itu. Istri yang taat, makanya dalam tafsir Al-Qurtubi ya, dalam proses kurban itu kita mendapatkan anak yang taat, istri yang hebat, suami yang teladan. Nah, bagi ibu-ibu semuanya, tidak mudah menjadikan anak-anak itu tuh anak yang berbakti dan hebat secara duniawi dan ukhrawi, kecuali ibu-ibunya berkorban dalam mendidiknya itu. Bukan berkorban motong, tapi berkorban. Di sini maknanya penting, karena kita lihat reality saat ini ya, dalam jurnal terbaru Bu ya, Amerika itu menjadikan usia matang dewasa itu 30 tahun. Berapa Bu? 30 tahun. Ya seumuran lah sama ibu-ibu saat ini. 30 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi ukuran kedewasaan saat ini semakin tua. Dulu muncul jurnal itu ukuran kedewasaan itu 25.
Sekarang mundur 5 tahun lagi dengan tanggung jawab sosial yang dimiliki saat ini. La ilaha illa anta subhanaka. Kalau kita mengiyakan ini, bayangin Bu, anak-anak kita dari usia 0 sampai 30 tahun itu kita katakan belum dewasa. Kenapa? Makanya kita muncul pikiran, nggak apa-apalah, dia kan juga masih muda. Kalau dia bermaksiat, kita langsung mengatakan, yalah dia masih muda juga kok. Padahal ukuran muda itu tidak jadikan patokan usia, tapi patokan apa? Masa. Kalau dia masanya masa anak-anak nggak masalah, tapi kalau dia masanya adalah masalah akil balik, berdosa. Bayang, kita sekarang generasi kita, anak-anak kita lihat nggak sholat di usia 17 tahun, kita bilang dia masih anak-anak, dosa. Dosa anaknya meninggalkan sholat, dosa emaknya juga yang membiarkan tidak sholat. Di sini letak pengorbanannya. Pendidikan orang tua yang beriman akan menghasilkan generasi yang terbaik. Hasilnya Nabi Ismail alaihissalam, usia ketika dia 7-13 tahun, dia mengerti maksud Allah itu gimana. Kan percakapan yang gini kita artikan tadi, ya bunayya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi saya tadi, ya kan, anni azbahuka, saya menyembelihmu. Bayangin, kalau dalam keteladanan bapak-bapak saat ini, dia mengajak anaknya untuk berdiskusi. Kan kita banyak sekarang kajian-kajian fatherless, the country of fatherless Indonesia saat ini kan, negara yang kehilangan bapak. Bapaknya nggak dapat wahyu aja, seperti Nabi Ibrahim, itu nggak mau diskusi sama anaknya. Ini Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak mungkin diragukan. Itu berdiskusi, bukan tidak yakin, tapi ingin menguji anaknya. Anaknya ini bagus nggak pendidikannya. Makanya dibilang, fanzur ya bunaya madza taro, gimana pendapat kamu? Dahsyat kan? Jadi ubah Bu. Saya kadang-kadang kita di pondok tahfiz itu ya, ketika bercakap-cakap itu, orang tua itu dia punya satu mindset yang salah, cara pola pikir yang salah. Apa? Dia ngerasa dia anaknya harus lebih baik dari dia. Ya dari satu sisi duniawi nggak masalah saya bilang, tapi dari sisi ukhrawi nggak boleh. Orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya. Nggak boleh anaknya lebih teladan daripada bapaknya. Harus punya mindset itu. Jadi kita kan ngomong, kenapa Pak anaknya mau ngaji? Ya Ustadz, jangan kayak saya nggak bisa ngaji. Nggak boleh. Kita selalu berlindung dari anak yang mau bertumbuh. Nggak boleh. Kita nanti di akhirat masing-masing kok akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Walaupun anak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya, iya kalau anaknya mencintai bapaknya. Nah kalau dia lupa, yang dia ingat adalah gurunya. Nah, Ustadz Edo lah yang diingatnya itu. Bapaknya tadi mana? Nggak tahu bapaknya kemana. Jadi keteladanan Nabi Ibrahim dalam pengorbanan saat ini, ya, yang diusahakan adalah selalu menjadi teladan dalam keimanan. Nah, ibu-ibu juga betapa hebatnya Hajar alaih, ya kan? Ketika dalam surat Al-Baqarah dikatakan, apa ayatnya itu? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun lil khashiyin. Wasta'inu bis-sabri la innallaha ma'as sabirin. Ayat atasnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa alaihimul muhtadun. Kalau ibu baca ayat itu,
ketika masuk innas sofa wal marwah kayak terputus ayatnya. Tadi berbicara tentang ujian kelaparan, ujian kesusahan hidup, kekurangan harta, kekurangan gajian, gitu kan? Kekurangan hubungan, suami yang tidak mau bercengkerama atau berjauhan LDR-an gitu kan. Tiba-tiba langsung berbicara tentang haji. Terputus tuh. Kata para ulama, bukan terputus, itu percontohan. Karena Sofa dan Marwah ini itu dilakukan dan menjadi sesuatu rukun, ya kan? Dalam umroh dan haji itu karena perempuan atau laki-laki. Dan itu contoh, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, kata Allah, dan kami pasti akan menguji dari kalian itu rasa takut. Tidak akan mungkin ada di antara kita semua saat ini yang tidak memiliki ketakutan. Pasti punya. Benar nggak? Takut gemuk, udah jadi gemuk. Takut kurus, ya kan? Nggak kurus-kurus. Ya kan? Takut apa lagi dalam kehidupan kita? Pasti punya hajar lebih takut lagi saat itu. Maka digambarkan dalam surat yang lain kan, Allah katakan dalam surat itu menggambarkan hajar tidak ditinggalkan dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada tempat, tidak ada orang. Tidak ada apa? Tidak ada tempat, tidak ada makanan sedikit pun, apalagi rekening, ya. Tidak ada sama sekali orang. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Enggak ada sedikit pun apa yang dari tiga hal tadi. Jadi sendirian hanya dengan seorang anak yang masih menyusu, yang kecil. Gimana coba? Siapa yang enggak takut saat itu? Ini suami berangkat kerja jam 6, pulang dikit jam 7 dan jam 9 belum sampai, udah 10 SMS masuk. Di mana Pak? Di mana? Di mana Papa? Nah, gitu kan? Banyak ketakutan kita. Hajar ternyata saat itu alaihissalam dahsyat, lebih takut daripada kita. Maka contohnya saat itu ada. Dan ibu-ibu kalau merasa susah, ingatlah Siti Hajar ini. Ya kan? Jangan lupa. Kenapa Allah sering menceritakan suatu hal agar kita mengambil ibrah dan hikmah. Ya Allah, setakut-takutnya saya saat ini, ternyata ada yang lebih takut saat itu, yang membuat dia tidak takut karena keimanan. Nah sekarang yang agak-agak menggelitik itu apa? Ya kan? Takut dengan hantu, takut dengan setan. Ditinggal suami sedikit, nangis-nangis. Kenapa? Takut di belakang ada pohon gede. Ini tidak ada ketakutan hajar di dalam itu. Ya, jadi pelajaran akidah, orang yang masih takut terhadap hantu, setan, jin dan lain-lain, itu menunjukkan kelemahan iman. Ya Bu ya, jadi belajar lagi akidahnya. Masa takut dengan pocong? Nggak bisa lari. Ya kan? Takut dengan suster ngesotnya, ngesot dia. Jangan takut itu. Itu akidahnya bermasalah. Ya kan? Takut dengan kuntilanak di atas pohon, nggak bisa turun. Santai aja di situlah paling dianya. Ya. Jadi manusia itu sempurna dan manusia itu memiliki keistimewaan, nggak bisa dikalahkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kembalikan ke sini. Maka hajar dahsyat, minal khaufi wal ju', dan rasa lapar luar biasa. Jadi kalau suaminya Bu ternyata sedikit, kan masih kurang, nggak terlalu kenyang makanan, ingatlah ini masih versi suami yang terbaik. Karena kenapa? Ibrahim meninggalkan dalam kondisi yang lapar. Ustaz, ya kan itu kan hajar Ustaz, ada itu dekat dengan Allah lah kan.
Pertanyaannya, kita ini dekat dengan Allah itu doang, bukan karena Hajar punya keistimewaan yang lain. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, gak akan mungkin kita merasa kelaparan. Puasa ada aja usahanya itu, ya gitu kan? Di situ minal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kurang harta, kurang makanan, buah-buahan. Dan saya bilang dalam Quran itu selalu diidentik makanan orang-orang surga itu buah-buahan. Jadi sekarang kenapa harus menyukai buah-buahan? Bukan karena makanan surga mahal loh buah-buah itu kan? Ya enggak? Jadi kalau kita ini sempatkan beli buah. Kenapa? Ya kan? Karena makanan surga ini. Sebelum masuk surga udah makan buah. Bentuk dari kekayaan itu ada buah. Coba. Kalau ibu merasa kaya, harus ada buah. Walaupun 1 bagi 5. Karena kenapa? Ini memantaskan kita masuk surga, bentuk syukur. Buah ini makanan ahli surga, bayangin. Beli buah. Pepaya berapa kan harganya? Nggak apa-apa beli 1 untuk 2 hari. Yang penting ada manfaat, juga dahsyat kan. Nah sekarang kan kehilangan, anak-anak nggak suka buah, ya kan, makanan fast food semuanya, junk food semuanya, yang jorok-jorok semua makanannya itu. Nah kita ganti dengan makanan ahli surga. Makan buah direbus, dahsyat, dahsyat. Alhamdulillah. Apalagi ujiannya, wabasyiris sabirin. Maka dengan itu semuanya kabarkanlah bagi orang yang sabar. Nah misalnya apa? Itu Siti Hajar tadi. Jadi pengorbanan seorang ibu tuh dahsyat, dahsyat sekali saya bilang. Maka kalau seandainya dia kurang memahami tentang peran dia akan marah dengan kondisi saat yang ini, walaupun yang susah saat ini. Jadi ibu-ibu gak boleh marah. Ya bolehlah sedikit marah, teriak-teriak sedikit bolehlah ya. Tapi sendirian gitu loh. Ya kan? Hilangin stresnya tuh, lari wah gitu kan. Gak masalah. Tapi kalau kita ingatkan lebih lebih kepada hakikatnya. Oh, ternyata Allah akan berikan kabar gembira nih bagi orang yang sabar. Bayangin Bu, karena kesabaran Siti Hajar dan anaknya Ismail saat itu, ya kan, muncul minuman sampai detik ini air terbaik. Dan bukan hanya manfaat untuk keluarganya saja, coba. Kebayang? Jadi makanya dalam surat At-Tur ya, kalau nggak salah ya. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Dalam surat Al-Kahfi juga ada, gitu kan? Dan orang tua yang beriman diikuti oleh generasi yang beriman, alhaqna bihim, kami berikan keistimewaan, kata Allah. Orang tuanya itu bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Kan kita selalu orang tua pelajari hadis tentang anak yang berbakti sama orang tua. Anaknya belajar berbakti orang tua yang teladan. Di rumah ribut. Oh iya, ibu sih nggak jadi teladan. Kamu loh, jadi harus anak jadi yang berbakti. Jadi salah belajar ini. Seharusnya anak belajar menjadi anak yang berbakti, ibu belajar menjadi orang tua teladan. Jadi tidak saling nuntut. Sama juga kisahnya dengan anak-anak muda ini kan. Perempuan belajar hadis gitu kan, yang memuliakan istri maharnya mahal. Suami belajar hadis, ya kan, yang murah, yang terbaik. Ketika ketemu ribut. Bukankah kata Nabi, mahar yang paling murah itu adalah yang paling baik, kata suaminya. Enggak, mana ada. Dalam hadis Nabi yang lain memuliakan wanita itu bagian dari keimanan. Ribut. Seharusnya dibalik. Ya kan? Calon suami belajar, semakin memuliakan istri, semakin yang terbaik. Dia usahakan. Kata bapaknya 50 juta. Enggak Pak, 100 juta. Muncul istri yang soleha. Enggak Pak, 20 juta cukup kok. Itu ketemu, ya kan? Bayangin,
Betapa hebatnya kalau seandainya belajar sesuai kadarnya. Nah ini kita nggak sesuai kadar, beda-beda, jadi ribut terus kita belajar ini, gitu kan? Satu punya dalil, satu punya dalil pula. Dalil tadi bukan untuk menjadikan kebaikan, tapi menjadi pertengkaran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di sini kita bilang, gitu kan? Maka Hajar menjadi contoh. Ibu-ibu semua yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah karena kesusahan dan kesabaran Hajar muncul anak yang berbakti. Ketika diminta ya bunaya, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, alaihissalam mengatakan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh dahsyat, dahsyat ibu. Saya bilang saat ini kita merindukan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya enggak? Wahai bapakku, kerjakan semua yang diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang tuh bu, usia 7-13 tahun tuh. Coba uji anaknya nanti, ya kan? Nak, punya tabungan kan? Untuk mama aja ya. Coba. Nggak apa-apa ibu. Ibu mau berbuat baik silahkan. Wah, kalau anaknya itu Ismail lah itu. Tapi kalau dia ribut, ini bukan Ismail nih. Kata anaknya, bukan Hajar pula ini. Ribut lagi, gitu terus gitu. Ya, jadi dahsyat. Pengorbanan seorang ibu akan melahirkan anak-anak yang dahsyat. Maka tidak gampang saya bilang menjadikan Ibrahim itu dia tumbuh dengan keimanan, dia tumbuh dengan ketaatan. Jadi masalah utamanya adalah ketika anak ini kok membangkang, ya. Ketika ini anak ini kok susah dibilangin, ketika anak ini kok dia melakukan hal-hal yang buruk, kita harus ambil babnya sebagai orang tua. Bisa jadi saya belum menjadi teladan bagi mereka. Dan anak-anak juga harus belajar bagaimana menjadi anak yang terbaik, agar kita ini sama-sama mengusahakan, bukan menuntut. Ya kan? Kalau babnya menuntut ada keributan, tapi mengusahakan semuanya akan ridho. Karena saling mengusahakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasanya lagi, kita tadabbur ya kata-katanya. Maka engkau wahai bapakku akan mendapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Kenapa kalimatnya sobirin tidak faizin? Wahai bapakku, kalau engkau melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan saya dalam kondisi yang menang. Kan lebih nyata itu seharusnya kan? Tapi Nabi Ismail mengatakan minas sobirin, bukan minal faizin. Hikmahnya apa? Ya, hikmahnya saat ini kemenangan itu semuanya di pikiran kita adalah dengan instan. Ya kan? Padahal kapan kita sering menyebutkan minal aidin wal faizin? Kapan? Lebaran, ya kan? Setelah 30 hari puasa. Nggak instan loh. Ada pengorbanan di situ. Maka Masya Allah, anak-anak kita saat ini ya, itu semuanya terpikirkan untuk mendapatkan kesuksesan itu dengan cepat. Instan, mie instan aja nggak instan. Ya kan? Bertu direbus dulu, nunggu 2 menit 3 menit, nggak langsung makan gitu. Jadi yang seinstan-instannya pun nggak instan. Gimana tentang kehidupan ini? Nah, jadi dalam hidup kita juga, dalam proses kita hijrah juga, dalam belajar juga nggak instan bu. Jadi yang laku sekarang, belajar 3 bulan, jadi hafiz Quran. Yang mana itu 3 bulan hafiz Quran itu? Langsung ibu-ibu, kalau bisa besok set. Jadi hari ini belajar, besok habis Quran. Nabi Muhammad aja butuh 22 tahun tuh untuk diturunkannya Al-Quran. Loh ibu baru belajar 3 bulan udah goib tuh ngapain?
Di absen oleh ustazanya. Ibu Fatimah mana? Hatam Ustaz. Oh iya, karena udah 5 bulan belajar. Jadi 5 bulan itu sudah hatam, tidak butuh belajar lagi. Tiba-tiba Bu Fatimah jadi ustazah. Banyak sekarang, ya kan? Jadi kita pemahaman, coba yang tadinya tidak syekh, yang tadinya tidak ustadz, jadi syekh, jadi ustadz di Indonesia ini. Kenapa kita lebih memahami makna cara pandang kita? Betapa pentingnya niat. Dalam fikih, dalam kitab hadis, dalam apapun itu, yang pertama kali ditulis babnya adalah bab niat. Hafalkan hadisnya? Innamal amal, wah, di luar kepala tuh. Saya kasih pemahaman lebih dalam. Ada seseorang bertanya, Ustaz, setiap hari saya itu membaca Al-Quran. Membaca apa? Tapi mengapa Ustaz ya? Saya masih takut terhadap hal yang gaib. Saya bilang, Bunda, Ibu, membaca Al-Qurannya niatnya apa? Wah itu kan, nah dia, ya untuk Allah lah Ustaz. Untuk Allah itu untuk apa? Betapa pentingnya niat, Bu. Jadi pulang ini nanti ya, coba praktekkan nih, ngaji dengan niatkan untuk apa? Menghilangkan jin di dalam diri kita. Kalau bereaksi cepat datang ke Ustadz di ruqyah itu. Serius. Karena kita selalu menganggap itu setiap amalan itu harus menjadi rutinitas biasa. Harus diniatkan. Bismillah ya Allah, kita baca zikir pagi dan petang. Untuk apa? Bukan rutinitas. Untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk menghilangkan dari semua bisik-bisikan setan. Itu kalau diniatkan itu insya Allah bekerja. Tapi Bismillah pagi nih, oh iya, seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, posting dulu, udah zikir, tag. Sebanyak apapun yang dibaca itu sulit berdampak rasanya. Jadi ibu-ibu kalau belajar terus, kajiannya 8 kali dalam seminggu, harinya aja 7 kajian, dia 8. Kenapa kajiannya tadi tidak menjadikan dia pribadi yang lebih baik lagi? Rutinitas, ritual. Enggak, Bu. Setiap ibadah kita itu kalau dimaknai secara baik akan menjadi akhlak yang baik di dalam diri. Salat, apa keutamaan salat? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Bayangin, kenapa ada orang salat kok masih juga dia sering menghina orang lain? Kenapa juga masih berbuat yang keji dia? Kenapa masih selingkuh juga? Kenapa dia masih LGBT juga? Sholatnya sekedar sholat, tidak dimaknai sholat yang lebih baik. Kenapa dia kok ahli Quran, kok lisannya basah sekali itu, tapi sering juga dia menzolimi orang lain? Karena lisannya sekedar ritual, tidak menjadi akhlak yang baik. Dia tidak mengusahakan di dalam dirinya. Nah, kita ubah sekarang. Setiap aktivitas nanti yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diniatkan. Betapa pentingnya ulama fikih itu berdebat. Niat ini harus diucapkan atau cukup dalam hati? Ibu-ibu berdebatnya dalam hati, usoli. Atau usoli ini nggak apa-apa ini. Kita berdebat secara hukumnya tapi maknanya nggak tahu. Makanya kan saya tuh lebih ke maknanya itu. Yang usoli nggak masalah kan, betul dalam sisi fikihnya. Tapi bisa jadi dia itu merasakan, ya Allah saya sholat untukmu ya Allah, dia ingin lebih lagi.
Ya kan? Dia ingin lebih memantapkan hatinya. Kalau hatinya sekedar niat, lisannya enggak, kadang lupa dianya. Maka dia pakai mazhab mengatakan usolli fardul maghribi salat. Dia ingin, ya Allah, salat ini untuk Allah. Allahu Akbar. Yang hatinya mantap, sudah terikat dengan Allah, langsung Allahu Akbar. Berarti yang ribet tadi semuanya diharamkan pergerakan kecuali gerakan salat. Oh ya Allah, berarti hari ini melatih kefokusan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Astagfirullahaladzim. Ingat, muncul di pikiran kan, ya Allah. Tanya lagi, tapi tentang bagaimana proses kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nabung haji, nabung umroh, mungkin dia hidupnya pas-pasan, ya, bukan tentang dia punya rumah segede gitu, tapi dia ini ternyata memiliki pemahaman seberapa besar proses dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu Bu ya. Karena kenapa? Akhirat itu kan belum sesuatu yang terjamin, kita harus usahakan. Jadi saat ini selagi masih hidup, kita usahakan dengan baik. Jadi hubungan Tuhan dan manusia, karena itu memahami kurban tidak cukup dari sisi fikih penyembelihan, tetapi juga dilihat dari dimensi hubungan tauhid dengan Allah, bagaimana pendidikan tazkiyatun nafsnya terhadap harta, terhadap mencintai dunia ini, bagaimana hubungannya dengan sesama makhluk, sesama sosial, tetangga seperti apa, mau berbagi atau tidak, dan bagaimana kita membangun generasi yang lebih baik lagi. Nah ini panjang lagi nih. Tidak berapa lama lagi waktu saya ini? Sudah pula Bu, baru pembukaan ya. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Ini tinggal udah masuk 2 Zulhijjah. Pemerintah kemarin udah menetapkan kan, sudah sidang isbat. Jadi ditetapkan 27 Mei itu Idul Adha. Jadi mungkin untuk mengusahakan kurban sudah lewat, belum mampu. Tapi untuk tahun depan, sebagai bukti keseriusan, mulai dari sekarang. Karena ini kata Allah, tidak sampai kurban itu sama Allah, tapi ketakwaan, proses usahanya yang akan menjadi kendaraan kita di akhirat kelak, insya Allah. Mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Ada pertanyaan ini Bu ya? Cukup ya? Kita cukupkan ya. Yang ketiga, hal itu berbangga terhadap diri sendiri. Itu request itu Bu. Tadi pertama apa? Pelit. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Ketiga, berbangga diri. Dengan kehebatan, walaupun bagus jangan terlalu bangga, karena menghancurkan. Orang yang sombong hancur, ya pasti hancur. Nastagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.